Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur malam hari ini saya bisa bersilaturahim. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nama saya Aji. Ngeten Gus, yang pertama terkait bahwa kita hidup di dunia ini memang sudah ada nasnya. Sudah ada nas, okay. Bahwa dunia seisinya termasuk harta, tahta, anak, ini adalah perhiasan. Tentu ini menjadi satu challenge, tantangan kita di dalam hidup. Pertanyaan saya Gus, bagaimana kita bisa melepaskan terkait dengan perhiasan dunia ini, sehingga kita tidak mudah untuk iri, dengki, bahkan dicaci maki pun kita tetap santai. Ibaratnya seperti orang meninggal, mau diapa-apain ya diem aja gitu Gus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menerjemahkan atas kita hidup di dunia ini untuk berterima kasih. Terima, kita sudah menerima, kemudian kasih, kita bisa memberikan sesuatu kepada alam semesta ini, kehidupan ini, kepada sesama. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan situasi dan kondisi saat ini yang lagi marak terkait dengan demo. Gimana kondisi Indonesia saat ini ditinjau dari level kesadaran orang-orang yang demo ini Gus. Jadi barangkali nanti bisa menjadi sebuah inspirasi jawaban buat kita semua, sehingga kita bisa menghadapi kondisi ini untuk tidak melebar kemudian berkepanjangan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita itu tidak terpengaruh hati ini dengan silaunya perhiasan yang Allah hadapkan. Nyun sewu Pak, bukan semata-mata Allah menghadapkan perhiasan duniawiyah ini maksud Allah untuk menjerumuskan kita, tidak. Ini harus kita pahami dasarnya itu. Asal usul Allah menghadapkan perhiasan ini aslinya bukan untuk menjerumuskan jiwa kita terhadap nafsu, enggak. Justru Allah menguji terhadap kita setelah kita berani mengatakan bala syahidna. Seperti beliau Nabiullah Adam ketika saat dijanji Allah untuk tidak memakan buah khuldi, beliau jawab, nggih, saya patuhi ini. Tapi diam-diam di balik itu semuanya Allah menguji terhadap Nabiullah Adam lewat iblis untuk menggoda dan mengatakan, diputar baliklah kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Adam jikalau tidak makan buah khuldi, dia akan kekal di surga. Kalau memakan gak kekal, akan dimasukkan di dunia. Iblis ngomong,
piye ya carane Adam iku engko kekusir. Ngoten nggih. Bahkan ini Allah tuangkan di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Iblis ngomong nang Allah, ya Allah, berhubung saya sudah jenengan takdir sampai enas sebagai makhluk yang durjana, tolong kasihlah 2 penangguhan terhadap saya, izinkan 2 perkara. Lah, sebelum namanya iblis minta 2 perkara ini, Allah sudah tahu apa maksudnya iblis. Dan ini miturut ayat itu Allah kabulkan. Pertama apa? Tolong ya Rob, janganlah kami dimatikan kalau tidak sampai hari kiamat. Artinya apa Pak? Kalau jenengan sudah masuk akhirat, kalau dalam hati jenengan sudah kefanaan selain Allah, nafsu gak iso masuk. Paham maksudnya? Di situ maksudnya. Bebasnya jiwa dari pengaruhnya nafsu, yang nafsu membawa perhiasan-perhiasan itu ketika saat hati ini, jiwa ini sudah di alam fana. 1. Gusti Allah jawab ya. Oke, kata pateni awakmu sampai dino kiamat. Kedua, izinkanlah saya untuk menggoda Adam dan anak putu Adam, termasuk kita Pak. Semuanya tanpa kecuali. Allah jawabnya bagaimana? Ya. Buktinya beliau Nabi Adam terprosok. Buktinya kita juga terprosok di syahwatut dunia. Iblis edok-edok takut nang Gusti Allah. Gusti carane yo napa amri Adam iku saged keluar, sebab kan sampean sampun kagungan dawuh arepe menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Hati iblis diceluk, iblis, konsepku wis tak gagas, sekarang tak awakmu kudon lewat wazuyyina linnasi hubus sahwa. Kita isine syahwat dunia apa? Garwa, anak, dunya, brono. Kalau pertanyaannya bagaimana hati ini bisa selamat dari hal itu, Al-Hijr 40 dibuka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semuanya itu tak jerumuskan, iblis ngomong, kecuali 1 yang kami tidak bisa. Siapa? Wa minhum, sebagian daripada yang gak bisa dijerumuskan itu adalah mukhlasin. Maknanya mukhlasin adalah orang yang Allah pilih. Niki kula sarah. Orang yang dipilih Allah itu orang yang bagaimana? Ketemu di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Itulah orang-orang yang ketika saat telinganya mendengarkan ajaran untuk keluar dari belenggunya nafsu, berarti ilmu tauhid, hatinya bisa nerima, diresapi, dihayati, fayattabi'una ahsanahu, dan mereka mengikuti apa petunjuk-petunjuk di situ dalam rangka untuk mendekat dan bertemu Allah. Ketika saat dikatakan bertemu Allah, yang tadi ku sebut makom fana dan makom makrifat, maka itulah golongan yang Allah pilih. Lah, sebelum Allah pilih, jelas kita disaring, ditekakno ilmune sik, mencak-mencak apa enggak ati. Pertama kita ya iku ajaran apa sih? Lah ngeten nggih. Iki jarene wong-wong iku ilmu sesat. Wis angen-angen. Orang yang Allah pilih mesti gak diam di situ. Pasti mencari kebenaran.
Entah itu mukobalah kitab-kitab ya, mencari referensi, panduan, pengetahuan lewat kitab atau lewat orang-orang yang Allah pilih yang sudah ngerti ilmu tauhid, takok. Wis detik-desik atine mengatakan hada al-haq, inilah yang benar, maka selanjutnya Allah mesti geret jenengan laku niku wau. Wis mesti laku. Akhirnya jenengan keadaan apapun berpikir. Sampailah dikatakan Rasulullah yuhibbukumullah. Inilah kekasih Allah. Kekasih Allah niku pun dilihat dari prejengan dohir Pak, utawa casing, ojo keliru ketipu sampean. Anak sing ngaku-ngaku Allah, kekasih Allah, jubane jos. Ngapunten ya, ngapunten. Saya tidak bermaksud sing aneh-aneh ndak. Tasbih kene nang Malang done. Tidak harus seperti itu kekasih Allah. Kekasih Allah itu ono sing dadi petani, pedagang, wong sing gak ndawe. Pandangan manusia iku wong sing paling ngasor lah. Bisa jadi kekasih Allah. Tinggal pertanyaannya, masuk di dalam surah Az-Zumar 18 dah. Kali gitu aja. Dan itulah kekasih Allah. Bukan harus nanti mesti kopiahan. Malah ngrekosone ngene wabot, Pak. Wabot ngreksone. Mesti wong mandang wong apik lah ngono ah. Terus ning ati muncul rumangsa apik. Bahkan iki yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mungsuhe Allah. Saya apa ngene iki? Mending gak kopian. Sebab wong ning atine ku muncul rasa rumangsa mulya sebab ana sing mulyana. Hati-hati. Mangane pas ning pondok niku pun kula ajar jamaah. Nek pisan-pisan atimu duwe iman mulyakno wong, nyun sewu, makhluk iku awal kehancuran hati kita. Kehancuran hati kita. Kalau jasmani silakan, yang penting ruhaniyahmu itu ngabuktine ngucapno alhamdulillah iku mung dateng urip. Sehingga rasa terima lan kasih iku bener. Ketika jenengan menerima, mengasihi. Artinya apa? Inilah proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau tahu bendoromu itu siapa yang setiap saat dan waktu yang melayani Anda. Akhirnya bentuk kasihnya itu, mohon maaf Pak, jenengan ini kali kula niku ngibadahi nyembah iku bener. Kita sudah dikasih Allah berbagai macam bentuk apapun. Cuma aja di dalam surat Ar-Rahman sering Allah tegur, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi wahai manusia yang kau dustakan? Nikmatnya napas, gak ngerti sapa sing ngetokno nglebokno. Akhire puja sampean kali kula mesti nang makhluk. Robitoe mesti nang makhluk. Iki saya berkata tidak omon-omon loh Pak, tidak hoak. Nyata keadaan ruhaniyah kita gak baik-baik saja seperti itu. Lah, biar tidak seperti ini terus-menerus, langkah yang harus kita lakukan adalah revolusi. Revolusi iman, revolusi karakter dan seterusnya. Kalau ini sudah terjadi Bapak Ibu, maka yang namanya pepaes atau apa tadi jenengan sanjang perhiasan dunia sebesar apapun nggak akan bisa memengaruhi jenengan. Tapi jikalau kita belum tahu dalane pati, belum tahu kuncine urip, siapapun kita tidak akan pernah bisa mengalahkan nafsu.
Artinya kebiarin dunya iku mesti nyantol ning ati. Niki pun rumus, Pak, pun rumus. Makanya nopo carane, bagaimana caranya kita itu biar tidak mudah kena perhiasan dunia, kebiarin dunia. Buka di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang hatinya selalu jenjem, hatinya selalu bahagia, damai, karena dia bertemu Allah. Lewat sebab apa? Bidzikrillah. Sebab ketentraman jiwa yang sebenar-benarnya, kebahagiaan hati yang sebenar-benarnya manakala bertemu Allah. Kalau kita ngomong bertemu wanita cantik sebagai istriku, itu mah bujui, temen bujui, boten kekal. Ayo nggak percaya, oke lah Pak, ketika kita masih kemanten anyar, belum punya anak, keluar masuk manggile yang ngelakukan nggih, dik, paling ngelek lah. Tapi ketika saat kita itu sudah umur ngapunten, sudah punya anak 3-4, yang iku ilang pisan. Bapaknya arek-arek, mboke arek-arek, lha ngoten nggih. Tadi kita waktu kemanten anyar Pak, berjalan selalu bergandeng tangan, di depan ada batu, hati-hati dek. Boso punya anak 3, terus mboten dielingno, tiba kena beladap bae ngomong. Lah, bahasa kita pun beda Pak. Karena yang kita cinta itu tidak kekal. Ya oke, manusia kita lepas, urusan dunia yang berupa fisik, contoh ngapunten pabrik sampean saakeh koyok ngono ku niku bujuk, nek gak jenengan sing ditinggalno, jenengan mesti ninggalno, itu sing mesti. Kalau kita cintanya perkara hal yang sifatnya itu fana, gak bisa nolong, kebujuk kita. Tapi kalau kita bercinta pada yang sesuatu yang kekal, pun yang namanya kekal Pak, yes, nggak ada batas. Baik di dunia, di alam akhirat pun sudah kekal itu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bahasa terima kasih. Terima berarti wis menerima, kasih jenengan iki bagaimana bisa mengasihi Allah dengan bentuk nyembah yang benar, wong ngasih dirinya nggak bisa. Bagaimana kita akan bisa menolong orang lain sementara menolong dirinya sendiri aja tidak. Bagaimana kita akan bisa berbuat adil pada yang lain, wong berbuat adil pada dirinya nggak bisa. Contoh, nek diwene perkara gak enak ati sik greges, itu berarti belum bisa ngadil pada dirinya. Hanya satu orang yang Allah katakan tadi, illa minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah, satu yang tidak bisa kami goda adalah hamba yang jenengan pilih itu. Jadi caranya jenengan kedah bertauhid, laku istiqomah niku nek kepingin jenengan gak mudah untuk bisa terintimidasi atau tersilaukan dengan perhiasan duniawi. Lalu yang ketiga, keadaan sekarang ini, ya Allah Pak, inilah salah satu miturut syariat yang pernah ku sampaikan. Barangkali nanti kita akan menghadapi satu tahun di mana di tahun itu mudah-mudahan gak berkelanjutan, bahkan sampai tahun 65 seperti 65 gitu. Sekarang masih dikelihatkan dengan perekonomian, sehingga
banyak banyak orang-orang politikus yang ngomong menyinggung masyarakat. Artinya membebani beban masyarakat. Nyun sewu lho Pak. BBM munggah niku padha karo jenengan sing nyauri. Sebetulnya ini rahasia negara. Tapi bagaimana aku harus diam? Ngenten, nyun sewu ya. Asale negara itu utangnya 1 juta, wis katakan. Entah dibuat proyek apa dan lain sebagainya. Uang hutang ini kan mana Pak? Nek gak lekas kita tutup, anak itu iso dadi Misalnya kula presiden, misalnya ya. Aku punya keinginan itu bagaimana mempertahankan kedudukanku. Tak gawe cara lah. Aku ngelakoni program itu masyarakat senang. Tapi gak ngerti nek iku duit utangan. Tak gelontorno. Otomatis lembaga yang kuutangi kan memberikan aturan. Setiap bulan atau setiap tahun kamu harus nyicil. Lah ngoten to. Ngapunten ingkang kathah. Kula niki cara wong pendidikan ilmu koyo ngoten gak duwe blas. Sebab mulai cilik kula niki mboten nate sekolah SD. Kula niki namung ngaji diniyah dari ibtidak, sanawi, aliyah di pondok. Dan itu nggak sama dengan pendidikan di umum. Nggih jujur mawon. Kok ndelalah kula niki kok didadekno kepala deh. Aku ya gak ngerti. Wong kabeh rencanane Gusti Allah dhewe. Ngeten, Pak. Cara saya untuk menyaur itu tak bebanno jenengan. Tapi aku gak terang-terangan ngomong jenengan. Carane ya apa? BBM tak unggahno. Sing asali rego 1 liter 1000 menjadi 1500. Bisa jadi saya seperti itu. Gak kerasa toh Pak? Gak kerasa. Yang nyaur itu masyarakat. Yang lebih parah lagi, mohon maaf, saurane itu gak disaur sesuai dengan nang lekas ditutup, enggak. Dicodoti. Tahu dicodoti sampean? Mboten kula mboten ditikusi. Tikusi sakmene gede-gede, Pak. Ana istilah tikus tontong. Dicodoti. Mengapa harus terjadi seperti itu? Ngapunten kakak, tadi kembali kepada rumus siapapun hati seseorang jadi pemimpin rendah, menengah, atas pun kalau hati tidak bertauhid cenderung di situ. Sebab di situ memakai sistem bek murtabek, jual beli. Terus lagi kita masyarakat sendiri yang tidak paham. Ketika kita itu disogok untuk mau mencoblos, itu kesalahan kita sebagai masyarakat. Mau menerima, padahal itu adalah uang kita sendiri. Tak buka pisan ya, belak-belakan pisan. Umpama saya yang menjadi kepala daerah, ele-elean lah kepala desa, ele-elean. Aku modal 1 miliar. Ketika aku duduk, kursi panas itu tak lunggui. Berhubung hatiku tidak tahu bendoroku, otomatis saya harus berpikiran bagaimana lekas kembali modalku. Makanya jangan salahkan kalau ada anggota DPR, mohon maaf, dan atau kepala daerah itu berani mengambil
sebagian atau separuh atau berapapun dari hak sampean yang berupa ADD, DD, BKD atau dana-dana subsidi. Ojo heran, karena uangnya sudah jenengan makan. Ngeno Pak. Lah terus sing baik ya apa? Kita masyarakat Indonesia khususnya, cara mental tauhid gak ada. Otomatis bilang ya sopo sing nyoblok sing ngekei duit ya tak cok. Niki bunuh diri Pak. Bunuh diri. Makanya jangan disalahkan mereka-mereka yang bermodal miliaran terus dia itu berani ngambil hak sampean. Enggak, itu gak salah menurut saya. Itu mengembalikan modal. Kalau kita ngomong salah-salahan, kita masyarakat yang salah mau menerima sogokan. Wah, nu Gus, nek gak diwenehi nyoblos, tuas nyoblos. Lah ngoten nggih pikiran kita. Inilah Pak, karena masyarakat Indonesia jujur mawon sedikit yang berani berbicara dan mendidik tentang tauhid. Ini persoalannya. Coba kalau semua mayoritas mau memberikan motivasi terhadap hati masyarakat secara umum tentang pentingnya bagaimana kita bertauhid, aku yakin lewat situ mereka itu ketika dihadapkan menjadi sebuah pemimpin mikir dua kali Pak. Estu mikir dua kali. Mikir dua kali. Mau maju atau tidak. Nek maju nggak boleh rosi wal murtasi. Karena hatinya itu condongnya bergantungnya pada Allah. Wa aslimulahu, pasrah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Ya sudah, pasrah mawon ngintir ae. Urusan umpama gak dadi wong gak modal, ya gak rugi. Sing rugi ku modal gak dadi. Isok stres barang niki. Ngapunten ingkang kathah. Berarti nek diusut-usut kesalahan pada diri kita sebagai masyarakat. Mengapa mau untuk disogok? Hanya itu. Sebab modalnya orang-orang yang hatinya tidak bertauhid ketika menginginkan satu jabatan atau kedudukan mesti memakai rosi wal murtasi. Ngomong aku sedekah teleka. Lah lapo nek sedekah ngenteni momen-momen koyok ngene iki? Iku bahasa lesan Pak. Bahasa hati mesti mengharapkan coblos naku. Lho ngoten lho niku. Ngapunten ingkang kathah jikalau ini menyinggung di antara beberapa atau golongan atau individu, saya tidak bermaksud. Saya ingin mempelajari politik yang benar sebagaimana Rasulullah berpolitik. Sebagaimana khalifah berpolitik. Tidak boleh menjanjikan, tidak boleh rosi wal murtasi. Jadi gak salah nek pemerintah iku ngunggahno rego BBM jenengan sing nyaur krono asale awal kita sendiri yang sudah terima. Orang kalau menginginkan satu jabatan dengan mengeluarkan banyak uang, mesti dia itu mengharap uang itu kembali sebelum dia purnaning jabatan itu. Itu wis mesti. Niki logika nggak bisa di otak-atik, memang begitu. Beda kalau zamannya Syekh Abu Hasan Asadili, wong isoke. Ngomong sedekah temen saat ini. Mboten nunggu masalah momen-momen. Karena hatinya sudah tidak terbias oleh kemewahan dunia. Sebab beliau bergantungnya hanya hatinya pada Allah. Dengan kondisi yang seperti ini di Jakarta lebih-lebih Pak, atau di daerah-daerah lain, nek usut ngomong usut
boleh kita menyalahkan si A, si B, si C. Terus bagaimana sikap kita ketika kita sudah mengenal tentang ajaran Rasulullah di jalur tauhid? Bagaimana melihat kondisi seperti ini? Pak Nyun Sewu, sisa umur kita tidak tahu. Menurut kami ya, saran kami, sibukkanlah hatimu hanya berpikir. Apapun itu kondisinya, hanya itu menurut kami. Berarti gak perlu ke Jakarta demo-demo, orang usah. Cukup hati sampean gunakan berzikir dalam kondisi apapun di rumah tangga panjenengan. Sing asalnya kita ke kantor, asalnya kita kerja ke pasar, ke ladang. Oke, jasad kita ikuti, tapi hati tetap tujuannya adalah untuk menyembah, bertemu Allah. Syarat dikir iku menurut hemat kami. Mekaten urusan kondisi temeriku mengke, bagaimana Allah nanti pada akhirnya wis cek dipikir Gusti Allah dhewe. Sementara waktu kondisi panas Pak nggih, panas. Wong kami sendiri di pemerintahan yang paling bawah Pak. 2 hari ini kami disarankan oleh pimpinan untuk tidak memakai baju seragam. Ngapunten ingkang kata, coro kendaraan yang untuk plat merah nggak boleh dipakai. Sarane 2 sampai 3 hari ini. Ya sudah, kita ikuti aja. Masalahnya masyarakat lagi ngamuk-ngamuk. Sebetulnya itu sederhana Pak. Kita sebagai pimpinan baik dari unsur pemerintahan maupun DPR, ekseno sing dadekno masyarakat lega. Apa? Bebasno sing jenenge sekolah, pendidikan mulai dasar tarbiyah, ibtidak sampai kuliah, bebasno. Mampukah? Mampu. Indonesia mampu. Siji, nomor loro, nek gak iso bebasno BBM, dokno sak mudun-mudune. Mesti masyarakat lega, Pak. Iku tok jane ngono. Cuman kanggo action kan badine. Ini persoalannya. Nyun sewu Pak, sampeyan lihat ning Timur Tengah. Sumber kekayaan nek dibanding dengan ASEAN khusus Indonesia, gak hanya minyak yang muncul, tongkat ditandur metu woi ning kono mboten saged. Yang namanya uranium Indonesia punya, batu bara, sumber kekayaan alam punya, cuman opo sekolah sih bayar bisa. Ini yang tahu beliau-beliau itu. Nek didengar ucapanku pada malam hari ini, ben masyarakat iki lega, tidak akan berbuat demo yang seperti ini sampai anarkis. Sitok jawabane, gawen ya apa masyarakat atine ayem. Sarate pendidikan apapun gratis no. Negara sing bayar mampukah? Mampu. Dengan catatan ojo golek badi. Bisa sampai ngerti gencar-gencarnya makan gratis. Sing oleh proyeknya apa? Golek badi enggak? Ngomong enggak rino tak jotosi. Ngapunten kata beliau Bapak Presiden harus tahu kondisi bagaimana keadaan cara mempraktekkan ini. Lihat di bawah. Bagaimana instansi dalam TNI dan Polri, bagaimana? Hei Bapak Kapolri, Panglima TNI harus tahu keadaan di bawah. Aku yakin tuh Pak, atas kekayaan Indonesia ini untuk menggratiskan anak didik kita atau generasi kita untuk tidak bayar mampu.
mampu. Ngedukno BBM lho mampu. Kok malah gawe barcode. Wah. Saiki nek gak nggo barcode gak oleh. Lah ngoten nggih. Tapi dikembalikan lagi, pemimpin-pemimpin itu bisa jalankan seperti ini manakala hatinya tidak terpaesi atau tersilau dengan kebiari. Cuman hati orang yang sudah bertauhidlah yang tidak. Begitulah konsepnya itu di situ. Nek gak ngerti konsepnya tak duduh nih. Makanya berantas korupsi ku wangel Pak. Estuang situ. Perkara lurus sing isok mari apa? Dunia iki dikukut. Mati kabeh. Tsunami langsung sak Indonesia. Buyar wis gak ono wong korup. Wis mesti. Siji. Nomor loro, secara tauhid hakikat dunia dalam hati para masyarakat atau pemimpin khususnya harus bertauhid. Itulah zaman keemasan. Pertanyaannya bagaimana? Allah sudah katakan, aku tidak akan mencabut berkahnya satu negara jikalau di dalam negara itu penduduknya bertakwa. Lalu di sini akhirnya menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Konsep Quran ini jane wis ngerti tapi etok-etok ora ngerti. Mengapa etok-etok? Krana awak dhewe iku sik kenek ngapunten hiasan dunia. Demikian sekilas info. Nah, lanjut. Sakersa kula nderek mawon.